semakin bertambah, diriku yang selalu semakin berkurang. Biar kuasa-Mu semakin terlihat melalui semua karya-Mu di hidupku. Kaulah yang harus semakin bertambah, diriku yang selalu semakin berkurang. Oke, baik, puji Tuhan. Saya pertama-tama mengucapkan Shalom dan selamat sore bagi semua yang sudah hadir di room ini. Kita kembali bertemu dalam ibadah kita di DSD Service. Puji Tuhan, hari ini kalau ibadah kita bisa terselenggara walaupun kembali melalui online, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan bagi kami. Kami masih bisa beribadah. Tuhan, kami mohon urapan-Mu mengurapi kami, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini. Urapi kami semua yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan. Kami serahkan, biarlah Roh Kudus menuntun dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami buka ibadah penuh bahagia ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin. Ya, PDF-nya bisa disiapin, admin. Nanti setelah ini saya serahkan kepada Saudara Reza. Tolong disiapin dulu, admin. Ya, silakan Bro Reza. Reza bisa dibuka mute-nya, Reza. Cek. Ya, oke. Baik. Oke, baik, shalom semuanya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Reza. Sebelumnya mohon maaf jika tidak bisa membuka video atau membuka kamera karena memang secara teknis memang nggak bisa. Tapi kita sama-sama bersyukur ya semua karena pemeliharaan Tuhan kalau kita bisa sama-sama berkumpul untuk meluangkan waktu kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk hidup. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bisa makan, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa minum, bahkan Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk berkarya meskipun dalam setiap pembatasan yang ada. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Allah. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaanmu yang tak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Meskipun di luar sana banyak sekali goncangan, meskipun di luar sana banyak sekali bahaya, tapi kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari segala apapun yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kedahsyatan yang boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Maka itu Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini Tuhan, waktu yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Layakan setiap kami Tuhan, namamu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Mungkin dalam setiap keseharian kami Bapa, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Allah yang ada selamanya. Hanya tak terselami pikiranmu, tak pikiranmu, tak setiamu, tulus kamannya. Hanya ku sembah Engkau Yesus, Engkau Yesus, Allah di hidup, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selama-lamanya. Walau dunia bergoncang, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa Tuhan pencipta sadar, dulu sekarang hanya Engkau Tuhan, tak terselami terukur panjang setia, sekarang sampai selamanya. Kau Tuhan ku sembah, ku Yesus, hanya Engkau lah di hidup, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selalu Allah. Walau semua tak tergoyahkan, Kau tetaplah. Ku sembah Engkau Tuhan, Engkau Yesus, Allah di tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selalu Allah. Walau semua tak tergoyahkan, Kau telah. Katakan sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus, Allah, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selalu Allah. Walau dunia bergoncang, goyahkan, Kau tetap. Mari kita ungkapkan rasa syukur. Engkau Yesus yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah di hidup kami Tuhan.
haleluya. Punya Allah hebat sepertimu Tuhan, yang dahsyat sepertimu Yesus. Kami bersyukur Engkau Tuhan, yang memelihara. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Oh, Engkau larat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau, hanya Engkau hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau-Nya. Walau dunia bergoncang, goyahkan Kau tetap. Ku sembah Engkau, hanya Engkau hidupku. Kau hanya Kau tetap Allah dunia. Tetap Kanmu Tuhan, hanya Engkau Allah dan tetap. Meskipun kami saat ini Tuhan tidak akan pernah bergoncang. Terima kasih setiap kesaksian yang ada. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Dia tetap Allah kita. Amin. Tiba waktunya kita mau bersaksi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada yang ingin bersaksi, silakan. Di sini ada Pak James. Mungkin saya beri kesempatan untuk Pak James. Silakan dibuka mic-nya Pak James. Lagi gangguan sinyal nih di posisinya Pak James. Mungkin ada yang lain yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dipersilakan. Mungkin Kak Sofi nih punya kesaksian. Halo Kak Sofi. Ya, halo, selamat sore. Shalom. Shalom, Kak Stevi. Shalom semuanya. Mungkin ada berkat Tuhan yang ingin dibagikan kepada teman-teman ini. Mungkin bisa di-sharingkan. Oke. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada background suara musik ya, karena tetangga lagi enjoy. No problem. Oke, siap. Singkat aja bahwa ketika Tuhan menggerakkan kita melakukan sesuatu, itu semuanya kita bawa dalam doa, dan ketika memang Roh Kudus itu meyakinkan dalam hati kita untuk lakukan aja gitu, entah bagaimana impact yang kita lakukan dari hal tersebut, yang penting kita lakukan dengan tulus dan bertanggung jawab. Ini yang aku alami minggu lalu ketika itu ingat dua orang teman awalnya, ingat sekali kenapa kepikiran ya, pertama udah doa sih, terus kayak dalam hati ini kayak ada feeling dia butuh sesuatu gitu. Nah ketika itu titipkan sesuatu lah ke saudara untuk disampaikan, dan ternyata benar anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Itu yang pertama. Terus kedua, ingat orang lain ini juga. Lalu kebetulan ada teman yang buka usaha dan Sofi titip sesuatu, dan ternyata betul itu berupa makanan ya. Salah satunya dia bilang, terima kasih Kak, hari ini aku sama anakku sama mamaku nggak tahu mau makan apa, tapi ya syukur ada
titipan berkat ini sehingga aku bisa makan. Dan waktu itu bukan dalam keadaan yang berkelimpahan. Sofia sendiri sangat terbatas, tapi dari situ Sofia nangis gitu sama Tuhan. Ternyata hal kecil yang kita lakukan, kalau kita memang lakukan atas suatu dasar, itu lakukan aja. Walaupun mungkin kita terbatas, tapi coba untuk mengutamakan orang lain tanpa melupakan diri sendiri, seperti itu sih. Dan di saat yang bersamaan juga ada perkataan yang negatif kepada kita oleh orang yang mungkin tidak suka kepada kita, kita diajar untuk tidak membalas, tapi fokus hidup ini memberi yang baik, hidup ini berkata yang baik, berpikir yang baik. Seperti itu sih Kak Stevi, mungkin yang bisa Sofi sampaikan. Semoga jadi jadi berkat lah. Wow, puji Tuhan. Memang ketika kita melakukan perbuatan kasih, kita tidak perlu menunggu menjadi kaya terlebih dulu ya. Yang penting adalah hati kita yang harus kaya. Itulah hati yang telah dijamah oleh Tuhan Yesus, memiliki hati yang memberi. Mungkin selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pak James. Mungkin videonya bisa dimatikan, dinyalakan audionya aja Pak, mic-nya aja Pak. Karena memang jaringan agak turun ini ya. Ya Pak James, tampaknya masih ada gangguan sinyal ya Pak James. Mungkin bisa keluar dulu terus dicoba lagi Pak. Keluar dulu terus masuk lagi Pak. Baik, kesempatan berikutnya apakah ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Dipersilahkan. Oke, kalau belum ada, mungkin saya bisa memberikan kesaksian. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, bahwasanya di hari-hari yang saat ini begitu mencekam, sepertinya COVID-19 itu sudah semakin dekat dengan kita ya, daripada tahun yang lalu. Saya banyak mendengar berita duka, ada beberapa juga dari jemaat kami, di gereja kami di Surabaya, juga dipanggil oleh Tuhan. Tapi satu perkara yang Tuhan buat, bahwa Dia tidak pernah salah di dalam rancangannya. Apa yang Tuhan buat bagi kita, itu adalah sesuai, tepat dengan waktunya. Dan di situ saya belajar bagaimana mengucap syukur sangat penting bagi kita pada saat ini. Puji Tuhan kalau sampai dengan saat ini, saya sendiri sama keluarga saya yang ada di rumah saya ini, kami semua masih terpelihara dengan sehat. Itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tapi semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan berarti semua saudara-saudara kita yang terpapar tidak mengalami anugerah Tuhan, tetapi Tuhan punya maksud dan rencana bagi tiap-tiap orang. Tentunya berbeda-beda, tapi satu tujuannya, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mencoba belajar dari sehari ke sehari, serah. Bahkan yang lebih ekstrimnya, saya mau juga seperti Rasul Paulus. Dia mau menjadi tawanan roh. Hanya pikiran, perasaan, dan kehendaknya ditundukkan di bawah otoritas pimpinan Roh Kudus. Itulah artinya menjadi tawanan roh. Sehingga yang dimuliakan hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab Roh Kudus memang difungsikan supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Cara ini yang menjadi berkat buat saya coba belajar menyerahkan pikiran, perasaan, bahkan kehendak saya dalam otoritas tuntunan daripada Roh Kudus, bahkan sampai menjadi tawanan daripada Roh Kudus. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang juga
bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah berkat yang saya terima. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan, mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaiknya. Sebab kalau kita menyatakan kebaikan Tuhan, kita menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka setan akan mundur daripada kita karena nama Yesus begitu luar biasa. Silakan, mungkin ada yang bersaksi. Mungkin Astrid mau bersaksi. Belum Kak, belum Kak. Ya. Kenapa Astrid? Belum. Belum ya? Oke. Baik, jikalau tidak ada lagi yang bersaksi, saya bisa kembalikan lagi ke Kak Resa untuk mempersiapkan pujian untuk menjelang firman Tuhan. Silakan Kak Resa. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Saya selalu percaya setiap kita pasti punya pengalaman yang unik ya bersama Tuhan. Meskipun memang saat-saat ini, kalau saya boleh bilang ini saat-saat nggak jelas gitu ya. Karena mainannya mental anak Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang Tuhan pakai. Inilah waktunya kita untuk menguatkan iman kita. Inilah waktunya ketika kita benar-benar bersandar sama Tuhan. Nggak hanya ketika kita ada masalah aja baru bersandar sama Tuhan, tapi ketika kita pun dalam sukacita, dalam kehidupan apapun deh pokoknya, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita kembali menyanyikan lagu pujian, kita sembah Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan Yesus itu gak pernah meninggalkan kita. Masalah boleh besar, pergumulan boleh besar, Allah yang besar dan tak apapun yang terjadi dalam tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ragukan kasih-Mu Tuhan yang tinggi, dalam lembah yang kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau bersabda, tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Apapun yang terjadi dalam setiap apapun yang terjadi, dalam pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang curam, tak pernah kuragukan firman. Kau berfirman, Kau bersabda, dan selaya yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
dalam firman dan sembuhkanku. Kau bersabda, tiada yang mustahil. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau selamatkanku, tiada bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Boleh dibantu untuk unmute? Ya, admin tolong dibantu Kak Reni untuk di-unmute. Mute. Silakan Kak Reni ditekan unmute buttonnya. Shalom. Shalom. Silakan Kak Reni. Sudah kedengaran? Ya, silakan Kak Reni. Ya, bagus Ya. Kak, silakan Kak. Ya, baik. Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya? Shalom, baik. Iya, semoga kita baik-baik semua ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dipercayakan untuk membagikan firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Namun kita sebelum memulai renungan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan di sore hari ini karena kami merasakan penyertaan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Saat sore hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami berkumpul, mau memuji, menyembah Engkau lewat Zoom di sore hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengarkan di sore hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami di setiap harinya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hati dan pikiran hamba-Mu, dan biarlah semua yang mendengarkan di sore hari ini diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Shalom, kedengaran kan suara saya? Shalom Kak Reni. Iya. Ya, sekali lagi shalom untuk kita semua. Jadi terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Reni. Mohon maaf, ini layar HP saya terkunci, jadi tidak bisa buka layar. Tapi yang pasti dari suara juga kita bisa timbul iman yakannya dari pendengaran. Amin. Ya, pada sore Amin. Ya, pada sore hari ini tema yang saya ambil untuk kita renungkan yaitu bersyukur di tengah krisis. Bacaan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ada yang bisa bantu bacakan untuk kita? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Baik, berapa Karen? 1 Tesalonika ayat ke-18 ya? Ayat 18. Baik, sebentar saya bantu bacakan. Baik, 1 Tesalonika 5 ayat ke-18.
demikian firman Tuhan. Ayat ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, terima kasih Reza. Jadi firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal ini ya tentunya baik itu susah maupun senang, kita harus bersyukur. Nah, ketika sebenarnya ini firman Tuhan ini, ayat firman Tuhan ini sangat-sangat familiar. Sering sekali kita dengarkan, sangat-sangat umum. Tetapi terkadang kita sulit mempraktekannya. Ya, jadi ketika hidup kita aman-aman saja, kesehatan aman, keuangan lancar, pekerjaan lancar, bisnis lancar, sangat-sangat mudah kita mengucapkan syukur. Akan tetapi, ketika kita diperhadapkan pada satu kondisi seperti kondisi saat ini terjadi pandemi yang sedang mengganas, gelombang kedua, apakah kita mampu bersyukur dengan tulus, dari hati yang tulus pada saat kondisi yang tidak enak? Masalah pandemi ini, waktu awal-awal terjadi pandemi ini, dulu kita hanya mendengarkan dari berita orang terkena virus corona. Seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, saudara teman kita dengar kena COVID. Kemudian kesininya lagi, teman kita sendiri yang kena. Kesininya lagi, saudara kita kena. Jadi emang sangat-sangat mencemaskan, mengkhawatirkan, dan menakutkan. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih mampu bersyukur dalam kondisi seperti ini? Atau tidak usah pandemi, misalkan sakit, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau krisis ekonomi, keuangan yang hebat terjadi dalam rumah tangga. Apakah kita masih mampu mengucapkan syukur kepada Tuhan? Sementara ini firman Tuhan yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Iya, jadi melalui ayat firman Tuhan ini, saya pelajari ada 2 alasan mengapa kita harus bersyukur di tengah krisis. Yang pertama, kita simak ya. Yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? Bersyukur, alasannya bersyukur karena Tuhan punya rencana di setiap keadaan. Jadi di setiap keadaan apapun, situasi apapun, Tuhan campur tangan dalam hidup kita dan Tuhan punya rencana. Bisa kita baca di Roma 8 ayat 28. Bisa dibantu, Reja? Baik, Roma 8 ayat ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Iya, jadi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kondisi yang tidak mengenakan, kondisi di mana kita punya menghadapi pergumulan berat, Tuhan selalu campur tangan. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan Tuhan mempunyai rencana. Dan rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir, cemas, takut menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mengenakan menurut kita. Misalkan seperti yang saya katakan tadi, seperti pandemi yang terjadi saat ini, juga sakit penyakit, atau masalah keuangan. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Percaya saja sama Tuhan Yesus, bersyukur, belajar bersyukur. Di balik semua yang terjadi, pasti ada jalan keluar, pasti Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, di sini Amin. saya mau sharing pengalaman hidup saya sedikit. Jadi waktu saya berumur 19 tahun, saya harus kehilangan mata saya, penglihatan saya, alias menjadi tunanetra disebabkan sakit demam yang tinggi. Jadi setelah vonis dokter tidak bisa lagi tertolong saraf mata saya di rumah mengurung diri, menangis, berputus asa setiap hari, dan itu lama saya alami. Waktu itu saya nggak bisa berbuat apapun selain menangis. Semuanya hilang. Cita-cita saya hilang, harapan saya hilang, teman juga mulai menghilang satu persatu, dan itu sangat membuat saya jadi depresi. Nah, waktu itu hamba Tuhan sering mengunjungi saya. Hamba Tuhan ini selalu memberi nasihat tentang bersyukur ini. Mengucap syukurlah. Bukan hanya 1-2 hamba Tuhan yang mengatakan seperti itu, tapi banyak. Setiap hamba Tuhan ini mengunjungi saya selalu dinasihati saya dengan mengucap syukur. Tetapi di dalam hati saya menolak. Saya berpikir, masa saya bersyukur, saya udah menderita, sudah cacat. Dalam pikiran saya waktu itu seperti itu. Jadi kadang-kadang setiap hamba Tuhan mengunjungi saya tidak suka. Yang saya butuhkan saat ini ingin sembuh, ingin melihat lagi. Bukan nasihat-nasihat. Saya mikir begitu, tapi saya nggak langsung ngomong. Nah, jadi karena sering sekali hamba Tuhan menasehati saya dengan mengucap syukurlah. Akhirnya saya berpikir dalam hati saya, ini kenapa harus bersyukur? Sementara saya hidupnya sudah begini, sudah jadi cacat. Kenapa harus disuruh lagi bersyukur? Nah, waktu itu saya belum benar-benar paham tentang makna bersyukur ini. Nah, seiring berjalannya waktu, disitulah dalam pergumulan saya, dalam keputusasaan saya, disitulah saya mengalami proses pembentukan iman. Jadi iman saya benar-benar dibentuk. Saya minta kesembuhan sama Tuhan. Tuhan seolah-olah tidak mau mendengarkan doa saya. Dan akhirnya saya bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi?
apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Itu yang sering saya tanya dalam hati saya. Nah, kemudian singkat cerita, akhirnya saya mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Setelah melewati proses demi proses, akhirnya saya mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, perjumpaan dengan Roh Kudus secara pribadi. Nah, di situ saya mulai terbuka hati saya. Mulai tahu makna bersyukur ini. Jadi saya mulai menyadari bahwa masih banyak sekali yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Saya berpikir waktu itu hanya mata saya yang jadi tidak berfungsi. Kaki saya masih normal, tangan saya masih normal, semuanya masih normal selain mata. Seharusnya itu harus sesuatu yang harus disyukuri. Nah, semenjak itu saya mulai bersyukur sama Tuhan yang tadinya hanya bersungut-sungut berubah menjadi ucapan syukur. Setiap hari saya bersyukur dan bersyukur, lama-lama ucapan syukur kita itu muncul dari hati yang paling dalam. Benar-benar bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan setelah saya mampu bersyukur dari hati yang tulus kepada Tuhan, di situ saya beroleh kekuatan baru. Saya merasakan sukacita yang belum pernah saya rasakan sebelumnya seumur hidup. Jadi luar biasa di balik ucapan syukur itu. Dan kalau kita teliti, orang-orang yang berbahagia dalam hidupnya, mereka itu adalah orang-orang yang suka bersyukur kepada Tuhan. Iya, jadi seperti itu pengalaman saya tentang bersyukur. Jadi memang bersyukur ini karena ini firman Tuhan, ini perintah Tuhan. Ya, kalau kita orang percaya, kalau kita orang yang taat, mau situasi apapun, kita harus mengucap syukur. Nah, nomor yang kedua, alasan mengapa kita harus bersyukur di tengah krisis. Di sini saya pelajari ada dua. Tadi bersyukur karena Tuhan Yesus punya rencana di setiap keadaan. Yang kedua, kita bersyukur karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Jadi, kita bersyukur kepada Tuhan itu sangat-sangat disenangi Tuhan ketika kita bersyukur kepada Tuhan kita. Nah, tentang bersyukur ini sebenarnya banyak sekali disebutkan di dalam Alkitab. Itu di kitab Mazmur ada beberapa tentang bersyukur, di kitab Korintus juga. Jadi Tuhan Yesus juga selalu bersyukur. Setiap mau berdoa, bersyukur dulu. Nah, dengan kita bersyukur, kita mengakui kebesaran Allah kita. Dan kita meniru atau mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga bersyukur dalam hidupnya. Kita bisa baca kisah di Alkitab atau cerita di Alkitab di Yohanes 6. Bisa dibantu lagi membacakan Yohanes 6 ayat 5 sampai 12. Bisa dibantu Reja? Baik, Yohanes 6 ayat ke-5 betul ya, dari ayat ke-5 ya? Ayat 5 sampai 12.
Baik, ayat 5 sampai 12 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat ke-7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat ke-8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, ayat ke-9, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ayat ke-10, kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Ayat ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat ke-12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Iya, jadi dalam kisah ini 5 roti 2 ikan ini luar biasa, terjadi mujizat. Kenapa terjadi mujizat? Karena sebelum Tuhan Yesus membagi-bagikan ke 5.000 orang, Tuhan Yesus terlebih dahulu bersyukur kepada Bapa di surga. Artinya, di balik ucapan syukur ada mujizat. Di balik ucapan syukur, keadaan bisa berubah menjadi lebih baik. Di balik ucapan syukur, hal-hal yang kecil bisa menjadi perkara-perkara yang besar. Jadi sangat-sangat luar biasa kuasa dari ucapan syukur. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita menghadapi satu kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, baik itu seperti yang saya katakan tadi, keadaan yang sekarang ini terjadi sehingga keuangan kita menjadi sangat kurang, kita jadi susah, aktivitas kita juga jadi terhalang karena pandemi yang terjadi saat ini. Apalagi yang bisa kita lakukan, ya coba belajar bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena seperti yang saya katakan tadi, di balik ucapan syukur itu kuasa Allah bekerja. Keadaan yang buruk bisa menjadi lebih baik, berubah menjadi baik. Seperti itu. Ada pengalaman saya beberapa bulan yang lalu. Jadi waktu saya masih di kosan, beberapa bulan yang lalu ada salah satu teman kosan saya positif COVID. Setelah saya dengar dia positif COVID, saya langsung ketakutan luar biasa. Karena sehari sebelum dia positif, saya
ngobrol sama dia lama. Nah, sampai menurut saya ketakutan saya itu sudah luar biasa karena saya bayangkan pasti saya positif. Dan kalau kita bayangkan kena COVID ini bayangannya mati. Jadi makanya orang ketakutannya sampai luar biasa. Nah, di dalam ketakutan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, jangan biarkan saya takut. Tenangkan saya, Tuhan. Waktu itu pihak puskesmas mendatangi kosan untuk minta semua penghuni kos di swab. Karena tidak ada yang mau, saya juga tidak mau. Jadi tidak ada yang mau satupun. Waktu itu kondisi saya flu, juga tenggorokan gatal-gatal, karena itu yang membuat saya juga sampai takut luar biasa. Karena saya berpikir, wah saya positif ini. Nah, tetapi di dalam kekhawatiran itu, saya berdoa, dan saya sambil minum air hangat, minum jahe hangat, kumur-kumur pakai garam. Hanya itu yang saya lakukan sambil berdoa. Dan yang saya minta sama Tuhan, Tuhan angkat ketakutan saya ini. Berikan saya ketenangan. Itu yang saya utama doakan sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera, dan saya diingatkan Roh Kudus supaya bersyukur kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi itu pasti seizin Tuhan. Akhirnya saya bisa berpikir seperti itu, akhirnya saya tenang. Dan waktu itu dalam kecemasan saya dapat hikmat dari Tuhan seperti ini. Yang penting kita sudah berserah kepada Tuhan. Yang pertama kita harus berserah kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, benar-benar berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, ikuti prokes. Pokoknya prokes harus. Selain berdoa, berserah kepada Tuhan Yesus, prokes juga harus. Nah, saya berpikir kalau kita sudah ikuti aturan yang kedua ini, tetapi akhirnya kita kena juga, ya itu seizin Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti kuatkan. Pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Dan saya percaya kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita bisa lewati. Misalkan kita harus menjalani isolasi, misalkan. Amit-amit. Corona jauh-jauh dari kita ya. Nah, kemudian saya berpikir kalau misalkan kita kena corona ini, akhirnya kita meninggal karena corona, ya itu sudah rencana Tuhan. Yang penting kita sudah di dalam Tuhan, mati atau meninggal di dalam Tuhan, kita beroleh keselamatan. Akhirnya saya mendapatkan satu hikmat seperti itu. Itulah yang menyenangkan hati saya. Jadi kesimpulan saya, ya bersyukur aja. Apapun kita jalani aturan. Sebagai orang percaya, kita berserah penuh, berlindung, berdoa kepada Tuhan. Saya sehat-sehat saja. Dan puji Tuhan sehat sampai sekarang. Seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu khawatir yang berlebihan. Ya memang secara manusia kita langsung ketika kita diperhadapkan, kita langsung takut, khawatir, cemas.
Tetapi karena kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, pasti kita bisa atasi dan akhirnya bisa kita tenang dan kita minta damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, akhirnya saya dapat kekuatan baru dan juga saya kembali sukacita dalam hati saya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita mampu bersyukur di tengah krisis? Mampu bersyukur bukan hanya mampu terucap dari mulut, tetapi benar-benar dari hati yang paling dalam bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Sebenarnya caranya sangat sederhana. Caranya yaitu menikmati anugerah Tuhan setiap harinya. Contohnya, berterima kasih Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan masih memberi makan minum, sekalipun itu sederhana. Terima kasih Tuhan masih mengizinkan kita beraktivitas. Sebenarnya itu saja kuncinya. Jadi kalau kita mulai terbiasa belajar bersyukur, mensyukuri berkat-berkat Tuhan setiap harinya, lama-lama kita karena sudah terbiasa, jadi tidak sulit lagi mengucap syukur sekalipun kita diperhadapkan ke kondisi yang menakutkan. Dan kita minta Roh Kudus supaya Roh Kudus menolong kita, Roh penolong seperti itu. Amin, saudara. Iya, jadi sebagai tutupnya, mari kita belajar bersyukur karena bersyukur itu kita mengakui kebesaran Tuhan dan kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita belajar bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu itu menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari. Ajari kami Tuhan bersyukur dan bersyukur lebih tulus kepada Engkau, karena itulah yang Engkau kehendaki dari umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk semua teman-teman yang hadir di Zoom sore hari ini. Kami berdoa satu persatu Engkau lawat setiap hari, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari virus corona, dari sakit penyakit apapun, dan apabila ada yang pergumulan atau berbeban berat saat ini, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhanlah yang memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya turunlah berkat-Mu atas setiap kami, dan kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak untuk Kak Reni yang memberikan firman Tuhan. Memang biasa mujizat terjadi ketika kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Sebab itulah
yang dikehendaki. Biarlah Tuhan semakin memakai kehidupan Kak Reni, apapun aktivitas Kak Reni, baik juga pelayanannya. Tuhan berkati. Terima kasih banyak sudah mau berbagi berkat buat kita. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Amin, bisa disiapkan materinya untuk laporan keuangan. Ya, untuk selanjutnya bagaimana Kak Stevi? Maaf tadi sempat terputus. Ya, masih pengumuman dulu ya. Nanti setelah doa, kita doa syafaat, baru Reza yang tutup ya. Baik. Oke. Silakan admin. Ya. Baik, inilah laporan keuangan dari pelayanan ini di DS Ministry. Saldo tanggal 21 Juni 2021 sebesar 1.800.000. Next. Kemudian ini pengeluaran pembelian akun Zoom 30 Juni 2021 sebesar 52.000. Kemudian pembelian headset Bluetooth tanggal 30 sehingga sisa saldo per tanggal 16 Juli 2021 ada sebesar 1.478.000. Saldo ini akan dipergunakan untuk memberkati sobat-sobat difabel yang membutuhkan, juga untuk kelangsungan daripada pelayanan. Bagi saudara-saudara terkasih yang juga ingin berbagi berkat kepada sobat difabel, atau juga ingin mendukung pelayanan ini, kita mentransfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jaman dengan nomor rekening 822043740. Pengumuman yang saya sampaikan. Kemudian kita akan berdoa bersyafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah masuk di sini. Mungkin yang di sini mau memohonkan doa, mungkin bisa disampaikan. Mungkin ada yang ingin memohonkan doa. Baik, sambil menunggu, kita ada ucapan syukur perpanjangan umur hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Kemudian ucapan syukur perpanjangan umur yang sama cucu dari Bapak Niko Mawekere sama tanggal 12. Yang terakhir ucapan syukur perpanjangan umur kakak saya yang 18 Juli 2021. Baik, apakah di Zoom ada yang ingin didoakan? Silakan yang di Zoom. Yo. Bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Oke, doakan ponakan saya kemarin dites ternyata positif COVID. Sekarang dalam taraf penyembuhan dan semoga dia bisa. Berarti ya? Iya, ponakan saya, anak dari adik saya. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, Karisma, kenapa? Salam terasa. Doakan aku. Sakit ya? Oke. Ya. Nggak tahu sakitnya apa, ternyata sedang sakit. Oke. Pak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Moga doa. Baik. Kalau tidak ada,
Mari kita akan berdoa bersyafaat terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, saat ini kami berdoa bersyafaat bahwa nama-nama yang sudah disebutkan ataupun yang tidak disebutkan, mungkin ada yang menderita penyakit, mungkin ada ucap syukur, ada yang berduka dan lain sebagainya. Tuhan yang Maha mengetahui. Tapi kami mau mendoakan beberapa nama yang sudah masuk. Kami berdoa bersyukur, ucapan syukur untuk Bapak Niko Mawikere, juga cucunya Sanesa Mawikere, dan kakak saya yang berulang tahun. Tuhan, kami percaya Tuhan, umur yang Kau berikan adalah berkat yang luar biasa yang akan digunakan untuk selalu bersyukur, untuk memakai kehidupan mereka, untuk mereka boleh menjadi berkat bagi sesama mereka, bagi keluarga, bagi teman-teman mereka, bagi semua orang bahkan yang mereka temui. Kami percaya Tuhan, dengan umur panjang ini, kiranya boleh dipakai untuk memuji, memuliakan nama-Mu selalu. Kami juga berdoa, membawa keponakan dari Kak Peti Tuhan, yang saat ini positif COVID-19. Oh Tuhan, Engkau, Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Kau yang mengetahui keadaan, baik secara fisik, secara mental, bagi keponakan Kak Peti ini Tuhan. Tuhan, Kau yang berdaulat, Kau yang tetap memberikan kekuatan bagi dia Tuhan, memberikan pengharapan, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan, memberikan iman, kekuatan, juga support system yang baik untuk seluruh keluarganya. Kiranya boleh mensupport, memberikan semangat, sehingga kami percaya Tuhan, jika Engkau mengizinkan dia akan sembuh, pasti Engkau akan sembuhkan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke kedaulatan. Kami juga berdoa untuk adik daripada Karisma Tuhan, yang saat ini sedang sakit. Tuhan, sakit apapun, Engkau yang Maha mengetahui, dan Kau siap mengulurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-Mu menjamah semua yang sakit. Bilur-Mu menyembuhkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kau masih memberkati persekutuan pada online kami Tuhan. Kami berdoa masih untuk bangsa dan negara kami. Mimpin bangsa kami dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri, aparat keamanan, TNI, Polri, seluruh tim medis yang ada, baik di daerah pusat, dimanapun di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan, Engkau mau pakai mereka semua, memberikan kebijakan-kebijakan yang baik untuk kesehatan kami semua Tuhan, supaya kami boleh mentaati segala protokol kesehatan yang ada. PPKM darurat penyebaran COVID-19 boleh menurun Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, ampuni segala kesalahan bangsa negara kami Tuhan. Ampuni Tuhan yang sanggup menolong. Beri pengertian yang baik bagi bangsa kami Tuhan, bagi seluruh masyarakat. Berikan edukasi-edukasi yang baik untuk mampu menolak hoax-hoax yang ada Tuhan. Diserahkan ke tangan Tuhan yang menyertai bangsa negara kami. Dan juga berdoa untuk bangsa-bangsa negara yang lain di dunia. Tuhan, Kau memakai seluruh pemimpin mereka yang takut akan Engkau untuk menjadi teladan yang baik. Juga memberikan rasa takut akan Engkau bagi semua, khususnya anak-anak-Mu yang ada di manapun berada. Supaya kami boleh menjadi teladan yang baik Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan nama. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami, inilah doa syafaat Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan Reza. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, kita akan segera akhiri rangkaian ibadah kita sore hari ini. Kita bersyukur kalau
Tuhan tetap memelihara kita meskipun saat ini kita kemanusiaan kita rasa takut, tapi Tuhan gak akan biarin kita takut. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dan akan selalu memberikan kekuatan baru untuk hidup kita. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu lindungi aku daripada sehingga menimpa aku, sehingga tidak menimpa aku, sehingga menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini akan kami terima, yaitu berkat ilahi dari surga, berkat yang luar biasa, yang terbaik bagi kami, yaitu berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita mulai saat ini sampai dengan kedatangannya, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Catch 'em all.